Oke, baik ya. Kita mulai aja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Iya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, baik. Hari ini kita mulai masuk ke materi ya. Materi yang kita akan pelajari hari ini belum masuk kepada konsepnya, tapi masih pilar. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang pilar-pilar dari objek oriented dulu. Nah, baik, sebelum saya menjelaskan tentang pilar OOP, seperti biasa, saya mau kita warming up dulu sebentar. Ya. Saya share dulu copy link. Warming up dulu. Oh ya, jangan lupa daftar hadirnya di e-learning diisi. Silakan masuk ke dalam Mentimeter seperti biasa. Saya share juga mana warnanya. Oke. Silakan masuk ke dalam link Mentimeter seperti biasa. Silakan diisi dulu sebentar. Masuk angin terharu, senyum yang menyeramkan. Aduh, jangan serem. Not so good, Nin. No. Kendala sinyal. Lupa PBO. Senin berkah, ya. Saya juga lupa. Saya sambil mudah-mudahan hari ini saya sudah ini ya. Jadi per pertemuan itu sudah saya isi gitu ya. Sudah saya kasih apa yang harus kita pelajari. Mudah-mudahan hari ini selesai. Walaupun mungkin materinya kayaknya udah lengkap nih. Bisa nih kalau misalnya saya sempat, saya akan upload juga materi untuk seluruh ini ya, seluruh satu semester itu. Dan juga nanti pertemuan itu saya kasih tahu apa yang akan kita pelajari. Kalau saya itu kan ada 3 kelas tuh, ada PBO, APPLBO, sama satu lagi Strukdat. Nah, satu sudah selesai. Hari ini rencana saja saya mau menyelesaikan yang PBO. Ya, mudah-mudahan hari ini dia selesai ya. Oke. Kita lihat. Kedinginan biasa aja di. Alhamdulillah semangat pagi, penuh mantap. Nano. Senin yang menyeramkan, kendala sinyal, ya macam-macam ya masalahnya hari ini paginya ya, macam-macam. Ada yang tadi ada yang izin juga, yang sakit. Mudah-mudahan yang sakit bisa segera sembuh ya. Yang ngantuk, kayaknya tambah ngantuk ya sama lagu-lagu saya tadi. Saya juga, dan lagu kok tambah ngantuk bikin. Aduh. Senin yang menyeramkan, jangan serem dong. Harus semangat, tetap semangat ya, semangat pagi.
berkah ya. Jadi walaupun hari Senin ya, hari Senin sama saya juga full hari ini. Udah deh night mode. Aduh, kendala sinyal. Baiklah. Bisa aja. Oke lah. Kenapa kedinginan? Nggak tahu, beda-beda tempat kali ya. Di sini tempat saya nggak terlalu panas, cukup panas. Nggak hujan, biasanya hujan. Oke, baik. Yang masuk angin mudah-mudahan segera sembuh ya. Segera anginnya segera keluar, nggak masuk. Gitu. Semoga kita selalu semangat ya, tetap semangat menyelesaikan hari-hari kita 1 minggu minimal ya. Nanti weekend lagi, terus masuk lagi Senin ya. Mudah-mudahan ya seperti biasa rutinitas kita setiap hari. Gitu. Oke. Mudah-mudahan nanti untuk hari ini nanti kita seperti biasa ya, sudah warming up, terus nanti bukan brainstorming. Saya ngasih tahu saya menjelaskan materi. Iya, videonya belum selesai. Nanti ya saya upload. Rencananya seperti biasa kan saya tampilin video, terus baru saya jelaskan. Nah, tapi videonya belum selesai. Nanti deh. Jadi saya jelaskan secara ini aja dulu, apa namanya, manual langsung. Kalau videonya selesai nanti saya juga akan upload di e-learning gitu. Terus itu tadi ya, setelah nanti video bukan video, saya jelaskan tentang pilar OOP, jadi definisi, kemudian bagaimana sih perbedaan antara prosedural sama objek oriented gitu kan selama ini kan kita belajarnya semuanya prosedural gitu ya. Nah, sekarang kita beralih, pendekatannya berbeda, sedikit berbeda, yaitu ke objek oriented. Tapi sebenarnya sama aja, nggak terlalu jauh beda. Terus juga nanti ada beberapa contoh dari objek oriented. Terus apa lagi ya? Oh ya, pilar konsep dari objek oriented sendiri ya. Nanti saya jelaskan juga secara singkat. Walaupun nanti setelah hari ini tentang pilar, minggu depan baru kita masuk ke dalam konsep objek dan kelas. Ya, konsep objek dan kelas, kemudian baru nanti masuk ke benar-benar ke dalam konsep dari OOP-nya, misalnya yaitu apa, enkapsulasi, inheritance, polimorfisme dan lain-lain. Itu baru kita masuk ke sana. Jadi untuk awal-awal mungkin baru pendekatan. Nah, untuk minggu ini kayaknya belum masuk juga karena belum masuk praktikum maksudnya. Karena untuk hari ini kan baru penjelasan tentang pilar. Nah, mungkin minggu depan baru kita masuk praktikum karena sudah masuk ke dalam konsep objek dan kelas. Jadi baru bisa ada praktikumnya. Kalau untuk hari ini paling minggu ini ya paling cuman sekedar teori aja, memang teori aja. Jadi minggu depan baru kita masuk ke dalam praktikum ya. Jadi diingatkan untuk minggu ini belum praktikum dulu, masih teori. Ya, minggu depan baru nanti kita praktikum, baru masuk ke dalam objek dan kelas. Oke, terus nanti juga saya jelaskan tadi pilar OOP ada 4 ya. Saya jelaskan secara singkat. Kemudian nanti dilanjutkan sama brainstorming. Setelah brainstorming baru nanti ya seperti biasa ada diskusi sedikit. Oke. Ya, jadi mudah-mudahan selalu semangat ini yang ngantuk segala macam. Kita langsung mulai aja materinya. Saya buka e-learning dulu. Yang 1. Oh, ini all student ya. Kayaknya ini salah. Daftar hadirnya belum spare. Maksudnya masih seluruh peserta. Tipenya ya sudah, nanti saya ganti aja deh. Minggu ini biarin aja dulu. Oke. Saya buka ini ya. Pertama, kuliahan pertama kita masuk ke dalam pilar OOP. So,
Bentar. Mana ya custom? Masuk. Oke, langsung dulu. Baik ya, kita masuk ke dalam pemrograman berorientasi objek. Jadi itu tadi secara keseluruhan yang akan kita pelajari hari ini itu tadi yang pertama tentang pengertian dari OOP dulu, kemudian paradigma, kemudian perbedaan dari OOP dan prosedural, ya, karena ada dua pendekatan di situ dengan cara yang berbeda. Kemudian nanti masuk ke dalam ada beberapa contoh bagaimana perubahan dari prosedural menjadi objek oriented. Kemudian nanti baru kita belajar ada contoh program gitu sedikit. Kemudian baru nanti kita masuk ke dalam pilar dari OOP-nya sendiri. Oke, sekarang masuk kepada definisi. Ya. Jadi OOP itu adalah pemrograman yang mengikuti paradigma berorientasi objek. Jadi memang itu paradigma itu adalah cara pandang ya. Kita berpikir di dalam OOP itu kita berpikir bagaimana cara pandangnya kita ubah sedikit. Kita ubah menjadi segala sesuatu yang ada di pemrograman itu adalah berorientasinya objek. Jadi lebih kepada objeknya. Misalkan kalau dulu ya mungkin kita berpikir misalnya mau menghitung segitiga misalnya. Yang kita pikir adalah bagaimana luas segitiganya, gitu. Cara menghitungnya. Gitu. Tapi kalau sekarang konsepnya agak sedikit berbeda atau berubah, yaitu bagaimana kita melihat kalau kita mau menghitung luas segitiga, yang kita pikirkan bukan hanya luas segitiganya aja, tapi lebih kepada objeknya berupa apa. Kalau luas segitiga itu kan adalah apa yang bisa dilakukan oleh si segitiga itu sendiri. Nah, tapi kalau misalkan objek oriented ini kita lebih berpikir kepada objek dari misalnya mau menghitung luas segitiga, berarti objeknya apa? Yaitu adalah segitiganya. Nah, kita berpikir ke segitiganya dulu. Baru kita berpikir kepada apa yang bisa dilakukan oleh si segitiga ini. Begitu. Jadi kalau misalnya kita mau melihat IPK mahasiswa, mau melihat IPK mahasiswa, atau mau mengetahui jurusan dari mahasiswa, atau NIM dari mahasiswa. Kalau kemarin kita hanya berpikirnya itu tadi, hanya mengetahui NIM dari mahasiswa, mengetahui IPK dari mahasiswa. Tapi itu kan apa yang ada atau apa yang bisa dilakukan oleh si mahasiswa. Sedangkan kalau itu prosedural. Nah, sedangkan sekarang kita berpikirnya adalah objek apa? Objeknya adalah mahasiswa, sehingga kita akan membuat paradigmanya lebih condong kepada objek, yaitu misalnya mahasiswa. Oleh karena itu nanti kita buat kelasnya kelas mahasiswa, di dalamnya baru ada NIM, nama, segala macam itu. Misalnya mau melihat IPK, mau menghitung ada IP sementara ya, IPS. Terus nanti mau menghitung IPK-nya di akhir. Nah, itu adalah cara apa yang bisa dilakukan oleh si objek itu sendiri. Nah, itu adalah cara pandang ya, sudut pandangnya. Sudut pandangnya kita alihkan menjadi objek. Itu adalah objek oriented. Jadi memang sudut pandangnya memang berorientasi objek. Semuanya yang kita buat di dalam program itu berupa objek-objek. Tidak ada lagi yang namanya prosedural. Jadi semuanya itu berupa ada template-nya. Template-nya adalah kelas. Nanti konsep objek sama kelas ya minggu depan. Template-nya berupa kelas, tapi nanti kelas itu satu kelas bisa menjadi banyak objek. Misalnya kalau kemarin pernah saya contohkan mungkin kalau ibu-ibu atau yang cewek suka masak kan, nah misalnya ada cetakan segi 4. Hari ini mau membuat puding, pakai cetakan itu, tapi adonannya adonan puding, atau isinya isi puding, dicetak di wadah, terus nanti hasilnya adalah puding, tapi bentuknya segi 4 tetap.
Kemudian besok mau bikin brownies. Adonan brownies, tapi bentuk cetakan yang kita pakai adalah cetakan yang sama kayak puding kemarin. Kita taruh adonannya, kemudian nanti hasilnya adalah brownies, tapi bentuknya sama, yaitu bentuk segi empat juga. Misalnya besoknya lagi mau bikin apa ya? Mau bikin apa sih? Misalkan Black Forest. Sama, adonannya gitu. Adonannya Black Forest, tapi kita cetak di wadah yang sama, menghasilkan Black Forest. Tapi bentuknya sama. Nah, kurang lebih kalau konsep objek sama kelas itu kayak gitu. Jadi yang cetakan itu adalah kelasnya. Cetakan itu adalah kelasnya. Nanti yang jadi puding, jadi brownies, jadi Black Forest, itu adalah objeknya. Misalkan sama-sama punya puding, Black Forest, sama brownies, sama-sama punya rasa, sama-sama punya warna, gitu. Ya, sama-sama punya ingredient, tapi beda-beda kan. Misalnya puding kita buat warna merah, tapi brownies sama apa namanya Black Forest sama ya, biasanya bukan hitam, agak coklat hitam gitu, sama warnanya, tapi kan punya warna. Tapi ingredientnya beda-beda. Cara misalnya banyak telurnya beda, gitu. Tapi mereka punya ciri khas yang sama. Jadi kalau konsep objek sama kelas itu yang cetakan itu adalah kelasnya, hasilnya itu adalah objeknya. Jadi satu kelas bisa menghasilkan banyak objek, tidak selalu satu, tidak selalu monoton satu. Itu adalah konsep dari objek oriented sebenarnya. Ya, jadi satu kelas itu bisa menghasilkan lebih dari satu objek. Jangan kebanyakan. Ini memang nggak tahu ya. Persepsinya kayaknya nggak tahu. Kalau saya dulu, apa ya? Kalau saya dulu, kebanyakan sekarang mahasiswa membuat satu kelas itu pasti jadi satu objek. Kalau mau bikin objek yang lain, bikin kelas lain, enggak. Nah, saya nggak tahu nih masalahnya di mana. Apakah konsep penjelasannya atau bagian mananya yang salah, saya nggak tahu. Tapi kebanyakan mereka berpikirnya begitu. Apalagi yang kalau saya ambil contoh mahasiswa TA. Mahasiswa TA sekarang begitu, satu kelas jadi satu objek. Padahal objek itu kan dia itu kan berupa template, bisa lebih punya banyak kelas. Banyak objek, satu kelas itu bisa jadi banyak objek. Kalau saya dulu TA, saya udah pakai satu kelas banyak objek gitu, walaupun oke lah konsep yang lain bukan nggak terpakai tapi sedikit banget gitu, cuman paling enkapsulasi doang gitu, kurang lebih begitu ya. Tapi udah tahu satu kelas itu bakal jadi banyak objek, bisa lebih dari satu. Nah, nanti itu kan ngaruhnya kepada kalau APPLBO, kalian belajar APPLBO nanti, nah itu ngaruhnya ke pembuatan kelas kan, UML-nya. Nah, itu ke sana. Jadi kalau sekarang persepsinya begitu, malah satu objek dibanyak-banyakin, bukan satu objek, satu kelas dibanyak-banyakin malah. Nah, itu saya nggak tahu masalahnya di mana. Tapi kalian harus ingat ya, satu kelas itu bisa jadi banyak objek, tergantung dari kondisi. Ya, jadi misalkan kondisi yang memerlukan banyak objek dari satu kelas itu, ya udah bikin satu kelas aja. Ngapain kalian bikin 5 kelas, 5 objek? Ya padahal isinya sama semua, sama. Ya ngapain bikin banyak-banyak, kan bisa satu kelas. Kelas itu kan berupa cetakan. Nah, itu adalah konsep objek oriented sebenarnya. Itu yang dipakai. Beda sama prosedural. Ya, kalau prosedural mungkin kita butuh banyak. Dan juga dia hanya, sebenarnya prosedur juga dipakai berulang-ulang kan. Tapi hanya metodenya aja, atau bukan metode, hanya prosedurnya aja. Hanya prosedur atau fungsi aja yang dipakai berulang-ulang. Bukannya kalau objek oriented kan kelasnya yang dipakai berulang-ulang. Dibikin satu objek, kemudian dengan semua atribut di sana dipakai berulang-ulang. Tapi kalau yang konsep prosedural hanya prosedur atau fungsinya aja yang dipakai berulang-ulang, tidak seluruhnya. Bedanya di sana. Nah, itu ya, nggak tahu, saya banyak salah kaprah akhir-akhir ini saya menemukan. Oke, ini ya contoh paradigma dan programan, ada beberapa ya, fungsional, prosedural, yang kita pelajari itu fungsional sama prosedural.
Kemudian nanti berorientasi objek ya, sekarang deklaratif atau logik, ada yang juga yang concurrent. Nah, tapi kita tidak akan membahas ke sana karena memang lebih fokusnya kepada kalau yang untuk apa dari unsrinya sendiri itu prosedural sama OOP, enggak membahas yang lain. Oke, nah ini ya hanya 2 paradigma yang dibahas tadi. Prosedural itu algoritma plus struktur data menjadi sebuah program. Iya, dia lebih ke arah kerja mesin. Jadi bagaimana mesinnya bekerja kita ikuti. Tapi sekarang paradigma kita agak sedikit diubah, lebih kepada kehidupan manusia. Kenapa? Karena objek oriented ini termasuk baru ya, paradigma yang baru, yang lebih terbaru dibandingkan paradigma yang lain, walaupun memang dibilang sudah lama, gitu. Tapi ya lebih terbaru lah dibandingkan paradigma yang lain. Karena dia lebih mengarah ke kehidupan manusia. Kalau dulu saya S2, dosen saya bilang gini, ketika dia menjelaskan tentang paradigma, itu kayak katanya OOP itu adalah sebuah kehidupan. Nah, sebuah kehidupan. Kita itu membuat program, kita programmer nih, kalian seorang programmer, kalian akan membuat program dengan berorientasi objek, ya, khususnya dengan berorientasi objek, bukan yang prosedural ya. Berorientasi objek berarti kalian itu adalah Tuhan dengan T kecil. Kalian bayangin aja, beliau tuh ngomong kayak gitu. Ketika disuruh belajar ini OOP, bukan OOP waktu itu, beliau bukan ngajar, bukan Alpro juga. Oh, beliau ngajarnya APPLBO, tapi kan ada konsep objek sama kelasnya dulu kan awal. Dia selalu bilang kalian itu adalah ketika membuat program dengan objek oriented, kalian itu adalah Tuhan dengan T kecil. T-nya kecil. Kalau Tuhan kan T besar kan. Tapi kalau kalian adalah Tuhan dengan T kecil. Kenapa? Karena kalian menciptakan dunia. Kenapa? Karena dunia itu adalah objek-objek. Bisa kelihatan. Yang bentuknya kelihatan. Membentuk manusia satu namanya A. Bentuk manusia B, nama manusia satu lagi namanya B. Bentuk manusia lagi namanya C. Manusia itu kan kita buat sebuah kelas nanti. Kelas itu kita jadikan objek-objek yang banyak, kelas namanya si objek A, si objek B, si objek C, tapi semuanya manusia. Sama kayak mahasiswa. Nah, mahasiswa juga begitu kan, yang sering saya contohkan begitu. Ya, ada sebuah kelas mahasiswa, kemudian nanti objek mahasiswa itu kalian sendiri. Di sini misalkan ada namanya siapa? Agustina, ada Putri, ada Sobirin. Nah, itu adalah objek. Tapi kelasnya apa? Mahasiswa. Nah, itu yang beliau bilang bahwa kita seorang programmer kalau membuat program berorientasi objek, kalian adalah Tuhan dengan T kecil. Kenapa? Karena ya yang kita lihat di sini, yang kita lihat di dunia nyata, itu adalah objek, berupa objek. Misalnya manusia yang bekerja gitu dengan menggunakan misalnya laptop atau duduk di kursi kan objek. Tapi ada kelas kursi lagi, misalnya ada kursi makan, kursi belajar, kursi tamu, kursi teras, misalnya. Itu kan semuanya kursi, dari kelas kursi, tapi objeknya beda-beda, bentuknya beda-beda. Tapi mereka semua mempunyai kesamaan. Apa? Sama-sama kursi. Itu adalah kelas. Nanti dibentuk objek-objeknya banyak. Nah, itu karena memang objek oriented ini lebih ke kehidupan manusia atau lebih manusiawi. Jadi berpikirnya kalau di dalam prosedural kemarin memang kalian lebih disuruh untuk bagaimana sih cara kerja mesin. Kita fokusnya ke sana. Tapi kalau objek oriented kita adalah melihat lebih realistis, lebih realita bagaimana bentuknya. Ya, kalau objek oriented. Jadi ini ada 4 tadi ya, ada konsep-konsepnya objek oriented, abstraksi, jadi lebih abstraksi itu sama kayak kelas ya, bentuknya kelas. Nanti yang nyatanya abstrak itu kan nggak kelihatan tuh, yang nggak kelihatan itu namanya kelas. Nanti kemudian bentuknya apa ya, bentuknya nyatanya apa, nyatanya ya objek tadi. Kemudian enkapsulasi, pengkapsulan. Jadi sebuah kelas itu di dalam kelas yang abstrak tadi, yang nggak kelihatan tadi, di dalamnya sudah ada atribut, sudah ada metode. Jadi kalian kemarin udah tahu juga kan atribut metode yang mana. Nah, kalau atribut apa saja yang melekat atau identitasnya,
Kemudian kalau metode itu apa saja yang bisa dilakukan oleh kelas tersebut. Gitu. Jadi dikapsul atau dibuat enkapsulasi. Inheritance, pewarisan. Jadi sama kayak sifat manusia, hewan, tumbuhan gitu. Dia akan menurunkan sifatnya kepada anaknya. Ya, penurunan sifat atau pewarisan. Pewarisan. Ya, kita kan banyak kan konsep pewarisan di sini, konsep pewarisan sifat manusia. Misalnya kita contohkan aja manusia. Apa namanya? Kalian sendiri sebagai anak itu kan ada turunan dari orang tua. Orang tua akan mewariskan sifat-sifat mereka kepada anaknya. Walaupun mungkin kalian punya sifat atau identitas yang lain, tapi setidaknya pasti ada turunan dari orang tua tadi. Nah, itu adalah konsep pewarisan. Ya, kemudian polimorfisme. Polimorfisme itu banyak bentuk. Misalnya nih, kalian di kampus, kalian sebagai mahasiswa. Tapi kalian di rumah, kalian sebagai anak. Kalian di mana? Tempat kerja, misalnya nanti ke tempat kerja, kalian sebagai karyawan. Gitu. Banyak bentuk. Banyak ini ya, tapi bentuknya isinya sama, tapi bentuknya beda-beda. Nah, kalau misalnya kalian sebagai karyawan, ya udah kalian nanti akan mempunyai identitas karyawan. Tapi kalian tetap manusia. Tapi ketika kalian di kampus, bentuknya tetap kalian kan, nggak berubah. Tapi identitasnya berbeda. Nah gitu, polimorfisme banyak bentuk. Nah, ini adalah makanya konsep OOP ini lebih kepada itu tadi, kehidupan manusia. Ya. Oke. Nah, ini. Jadi ada dua pendekatan ya sebenarnya. Dulu. Oke. Nah, ini ada dua pendekatan. Kalau yang kurikulum kita di Unsri sama ITB juga sama sebenarnya. Karena apa ya? Karena yang kami lihat dan dekat ya itu adalah Unsri sama ITB karena kebanyakan bukan mahasiswa, dosennya dari ITB. Jadi tapi semuanya hampir sama. Itu pendekatannya melalui prosedural dulu seperti yang kalian lakukan sekarang, yang kalian jalani sekarang. Prosedural baru ke OOP. Ya. Jadi kalian di awal-awal diajarkan tentang apa namanya algoritma, di mana algoritma itu hanya berupa langsung di dalam main class begitu, kemudian langsung misalnya kasih variabel, kemudian baru nanti di sana baru berupa fungsi atau prosedur, kemudian itu di Alpro 1 ya, kemudian lanjut kalau Alpro 2 ada bukan perulangan. Nah, itu perulangan pengkondisian Alpro 1 kan, terus Alpro 2 searching, sorting ya, pencarian, pengurutan. Nah, itu di Alpro 2 dan itu masih konsepnya masih prosedural. Kemudian ke struktur data. Di struktur data juga Alpro 3 kan gabung ya, Alpro 1 Alpro 2 perulangan review. Nah, di struktur data itu kan kalian diajarkan bagaimana sudah mulai menjurus nih, menjurus ke OOP karena Java. Tapi kalau misalkan bukan Java atau misalkan menggunakan C, itu memang ada ADT atau tipe data bentukan. Nah, sebenarnya ADT itu sudah mirip-mirip ke OOP sih, tapi memang dia belum OOP sepenuhnya. Belum OOP sepenuhnya. Mulai dijuruskan ke sana. Baru terakhir ini ke OOP. Baru itu adalah kurikulum dari ITB atau Unsri juga sama. Tapi ada satu lagi kemarin yang saya bilang juga pernah ngajar DTS, itu kebalikan. Mereka melihatnya karena karena kata mereka itu pada saat kami diskusi dikasih tahu itu mereka kenapa dari objek dulu baru prosedural, karena mereka melihat dunia nyata ini, karena OOP kan lebih dekat kepada dunia nyata. Jadi melihat dunia nyata dulu, baru nanti ke konsep mesinnya, lebih kepada mesinnya. Kalau kita kebalik, jadi mesinnya dulu ke objek. Ya, itu ada plus minus semua sih dari mesin dulu. Mungkin kalau dulu saya rasakan, saya sampai sekarang juga rasakan begitu ya. Dari dulu pada saat saya kuliah, saya kan dari mesin dulu, bukan dari mesin dulu, dari prosedural dulu baru ke OOP kan. Merasanya ini masih bingung. Ya paling ya sudah di awal-awal kan baru belajar Alpro. Ya udah, saya bikin program yang seperti ini gitu, suka-suka.
Tapi ketika menuju ke OOP-nya baru oh begini ya konsep dari pemrograman tapi lebih kepada kehidupan manusianya oh begini. Nah, tapi kalau misalnya objek oriented yang kebalik yang kurikulum DTS itu mereka kan objek dulu. Karena apa? Karena mereka sudah kita sudah melihat dunia nyata kita sekarang. Itu adalah semuanya berupa objek. Nah, dari objek-objek baru ke konsep mesinnya. Nah, sebenarnya dari objek ke konsep mesinnya lebih cepat mereka nangkapnya. Lebih mudah. Kenapa? Karena mereka sudah tahu dulu nih konsep dari objek konsep dari dunia nyatanya gimana. Udah tahu. Baru nanti ke konsep mesinnya. Karena lebih mengerucut ya. Nah, memang lebih cepat sih, lebih cepat pahamnya. Tapi itu tadi konsepnya di awal ya, karena kurikulum DTS itu tadi pakai yang saya bilang kemarin, mereka pakai beberapa aplikasi yang memang mulai mendukung objek dulu. Jadi mereka memang belajar objek dulu baru nanti ke mesinnya. Tapi kan kalau di Unsri kita nggak pakai yang seperti itu. Ya kita memang langsung bikin NetBeans, pakai Eclipse, pakai ya Borland gitu ya. Nah, kita konsepnya begitu. Ya, sebenarnya ada plus minusnya semua gitu. Jadi kalau konsep objeknya dulu yang kurikulum DTS itu memang pemahaman mereka ketika kita sudah mulai masuk ke dalam konsep mesinnya atau masuk ke dalam proseduralnya itu lebih cepat. Tapi pengenalan tentang objeknya itu agak lambat di awal. Kenapa? Ya kita harus jelaskan dulu ulang begitu. Ya, konsep objeknya dulu. Tapi hasilnya memang menurut saya nggak tahu, menurut saya memang lebih baik yang seperti itu. Kenapa? Karena kita sudah dekat kepada objeknya. Ya, tapi saya nggak bisa merubah kurikulum ya. Kurikulum udah ketetapan dari dulu ya seperti itu. Ya udah kita ikutin aja. Nah, tapi kalian harus tahu memang ada dua pendekatan. Ya, dua pendekatan. Ada yang dari prosedural dulu ke OOP, ada yang kebalikan dari OOP baru ke prosedural. Nah, ini contoh ilustrasinya ya dari bahasa mesin. Kalau kita kemudian nanti dibungkus gitu, jadilah sebuah kehidupan nyata. Oke. Baik. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan dulu? Belum? Ya. Oke, baik. Kalau belum, saya lanjutkan. Nah, ini contoh ya. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa kalau kita secara prosedural, kita mikirnya kalau misalnya segitiga ini bagaimana menghitung luas, bagaimana menghitung keliling, kita mikirnya kayak gitu. Tapi kalau secara objek, kita jangan memandang bagaimana menghitungnya, tapi memandang bagaimana objeknya. Objeknya berupa apa? Yaitu adalah segitiga, segi empat. Baru nanti apa sih yang dipunya oleh segitiga sama persegi empat itu? Apa saja yang dia punya? Kemudian baru kita masuk ke dalam apa saja yang bisa dilakukan, itu baru menghitung luas, menghitung keliling dan segala macam. Jadi agak dari yang kita pandang secara prosedural itu hanya menjadi metode di dalam objek oriented nantinya. Ya hanya menjadi metode di dalam objek oriented. Ya jadi bukannya secara kalau di prosedural memang masih potongan-potongan. Makanya di objek oriented kita gabung, bukan digabung, dikapsul. Nah, makanya di sana ada konsep enkapsulasi. Oke, nah ini ya contoh yang prosedural sama yang objek oriented. Jadi kalau misalnya prosedural itu main program, ya dari main program dia dipecah-pecah menjadi fungsi-fungsi atau prosedur, ya, bukan fungsi nih ya, fungsi, prosedur gitu. Kemudian ada kalau misalnya data ya, data ada global ya, variabel global, variabel lokal. Nah, ini sama sih. Sebenarnya kalau di dalam program kan ada variabel global. Kemudian di dalam fungsi kan ada variabel lokal. Nah, yang hanya dipakai di fungsi itu saja. Ya sama sebenarnya, fungsi 1, fungsi 2, fungsi 3. Yang mana variabel global itu akan diturunkan atau bisa dipakai di dalam setiap fungsi yang ada. Tapi sedangkan variabel lokal ini
hanya dipakai di dalam fungsi itu sendiri. Ya, hanya di dalam fungsi itu sendiri. Sebenarnya untuk variabel global sama lokal di dalam konsep prosedural itu sudah menganut inheritance, ya, sudah menganut konsep inheritance karena pewarisan. Jadi kalau yang global akan turun ke anaknya, tapi punya anaknya sendiri, dia kan nggak akan turun ke siapa. Nah, kalau diilustrasikan, misalnya kita membuat nasi ya, bukan nasi, ambil catering gitu, ini dicampur nasinya, ada telurnya, ada apa ini, jengkol, yang suka jengkol, ada mie pakai pete gitu, kemudian ini nggak tahu ini ikan teri mungkin ya, teri kentang gitu ya, teri kentang. Nah itu dicampur dalam satu piring, campur semuanya, karena anggap aja nasi ini ada sebuah fungsi atau prosedur, telur mata sapinya jadi fungsi prosedur, mie petenya jadi prosedur, jengkolnya jadi fungsi atau prosedur, kemudian teri kentangnya juga jadi fungsi atau prosedur. Tapi dicampur dalam satu tempat, itu adalah main program. Ya, dicampur dalam satu wadah, yaitu adalah main program. Tapi kalau konsep object oriented, hati-hati yang belum sarapan, mungkin jadi lapar. Lihat gambar ini ya. Pengen cepet-cepet makan pete. Oke. Sekarang kalau konsep objek, kita akan membuat objek sendiri-sendiri. Jadi satu objek itu berisi data atau fungsi. Satu objek lagi berisi data fungsi. Satu objek lagi berisi data fungsi. Data ini adalah atribut ya disebut. Kemudian fungsi itu adalah metode. Ya, fungsi itu adalah metode. Jadi ketiga objek ini saling berhubungan atau saling memanggil, saling menggunakan satu sama lain. Nah, jadi dari konsep objek sebenarnya isinya sama sih, tapi si nasi ini dikasih tempat sendiri gitu. Kalau si apa tadi mungkin di jengkol ini apa? Ini udah beda bentuk ya, tapi maksudnya sama apa sih di arrange ya, disusun dengan misalkan yang jengkol tadi jadi satu tempat sendiri gitu. Kemudian mie yang pete tadi jadi satu tempat sendiri, kemudian yang teri kentang jadi satu tempat sendiri. Tapi mereka tetap di satu wadah atau satu kotak, yaitu misalnya box. Bentuknya box, tapi mereka dalam satu dipanggil dalam main-nya, itu adalah box-nya. Tapi ada tempat masing-masing. Ada tempat masing-masing. Nanti kalau kalian mau makan kan kalian ambil petenya dulu, kalian ambil pakai nasi, ambil pakai kentangnya, makan, gitu kan? Tapi mereka saling manggil, saling berkaitan. Tapi mereka di satu tempat masing-masing dan tidak bercampur. Jadi kalau misalnya kalian nggak suka sama jengkolnya, kalian bisa keluarin aja jengkolnya tanpa mengganggu yang lain. Tanpa nasinya ikut bau jengkol enggak. Tapi kalau di prosedur masih ikut bau jengkol kan nasinya. Karena apa? Jengkolnya udah nempel-nempel tuh di nasi. Tapi kalau misalnya kita tempatkan di tempat yang berbeda atau disekat-sekat, istilahnya kan kalau ini disekat-sekat ya. Kalian nggak suka jengkol, ya udah kalian nggak usah pakai jengkolnya, kalian keluarkan jengkolnya dan tanpa misalnya nasinya nggak akan bau-bau jengkol. Kenapa? Karena jengkolnya nggak nempel. Gitu. Itu adalah konsep object oriented. Ya, secara gambarannya begitu. Ya, misalnya kalian nggak suka makan sambal. Kalau saya suka, kadang suka, kadang nggak, tergantung. Kalau pedes banget saya nggak suka. Nah, saya kan misalnya anggap aja pedes banget, saya nggak suka. Saya harus keluarin tuh sambal. Saya nggak akan pakai. Tapi kalau misalnya dibentuk seperti ini, ya nasinya udah bau sambal, ada sambal-sambalnya. Tapi kalau dibentuk seperti ini, nasi saya nggak akan campur tuh sama sambal. Ya karena dia sudah dibuat dalam atau disekat dalam satu atau dibungkus dalam satu objek sendiri. Walaupun nanti mereka dipanggil dalam satu main ya. Kalian kan bawanya kan satu kotak tuh. Nah, satu kotak kan berisi semua objek itu tadi. Walaupun yang satu kotak itu kita panggil dalam main program. Tapi di dalam kotak itu sendiri ada sekat-sekat. Nah, sekat-sekat itu yang akan membagi objek-objek tadi. Objek nasi, ya, objek telur, objek jengkol, objek mie pete, objek teri kentang, beda-beda objeknya. Tapi ketika nanti dipanggil di main, mereka akan saling manggil, saling berkaitan satu sama lain. Begitu. Ya. Kalau misalkan kalian mau nambah, ya kalau nambah gampang ya. Tapi kalau memisahkan yang begini-begini,
saya nggak suka jengkol, saya harus keluarin, tapi nasi saya tetap bau jengkol. Kalau begini, tapi kalau yang sudah kita buat dalam konsep object oriented, saya nggak suka jengkol, udah saya keluarin aja, nasi saya tetap aman tanpa bau jengkol, tanpa ada rasa-rasa jengkolnya sedikit. Kenapa? Nggak bakal nyampur. Begitu ya, perbedaan antara prosedural sama object oriented. Bedanya di sana. Ya, begitu. Oke. Hati-hati, ini mengandung unsur makanan, jadi lapar yang belum sarapan. Langsung pesan GoFood, Grab ya. Makanan gitu, pakai jengkol. Oke, itu ya. Ya, saya alihkan dari makanan tadi, kita beralih kepada program. Jadi ini contoh dalam bahasa C. Ini contoh dalam bahasa C atau C++. Jadi ini prosedural ya Mas, karena dia semuanya dipanggil dalam satu main. Ya, jadi dicampur di sini semua. Fungsinya juga dia di sini adalah sama sih, lebih kurang ya, Java ini sama C++ nggak jauh beda. Kalau di dalam main itu kan di dalam prosedur dalam Java kan kita manggilnya static void main sama. Ini jadi kalau dalam C atau C++ ya integer main. Nah, kalau misalnya di luar integer main dia menjadi variabel global ya. Ini variabel global. Kemudian integer fungsi ya, dia berupa fungsi atau prosedur, di sini berupa fungsi. Kemudian di sini ada prosedur, dari setiap fungsi dan prosedur ini punya variabel lokalnya, ya variabel lokal ini. Kemudian nanti mereka dipanggil di dalam main, ya mereka dipanggil di dalam main-nya itu sendiri. Ini adalah prosedural, konsep prosedural. Nah, tapi kalau misalkan konsep object oriented, ya dia itu berupa kelas. Jadi satu kelas ini, misalnya my class, dia punya variabel globalnya, ya punya variabel globalnya sama, misalnya A sama B. Kemudian di dalamnya ada metode-metodenya, ya sama metodenya. Kemudian nanti dipanggil ini masih, oh ini udah Java nih. Public static void main ya, dipanggil nanti prosedur 1, fungsi 1, prosedur 2, fungsi 2. Sebenarnya sama aja, kurang lebih sama. Tapi nanti bisa, kalau saya biasanya kan, kalau saya kemarin itu saya pisahkan antara setiap objek dengan main. Kenapa? Karena biar sekalian bisa membedakan, ini adalah objeknya sendiri yang tidak ada main, ini adalah main-nya. Jadi semua pemanggilan itu di main. Saya biasanya begitu. Kenapa? Karena biar ketika kalian konsep MVC nanti kan ada konsep MVC, model view controller. Objek-objek itu kan akan dibagi-bagi lagi tuh di dalam object oriented, dibagi lagi model view controller. Nah, biasanya kalau static ini public static void main ataupun interface itu menjadi view. Controller itu berupa kelas, model ya, model satu lagi berupa kelas yang tidak ada main-nya, biar mudah ke sana. Kalau saya biasanya begitu, saya pisahkan view void main-nya saya pisahkan sendiri. Nah, tapi sebenarnya sama aja kurang lebih ya. Ini ada variabel global, ada variabel lokal, kemudian dipanggil di main, tapi dia digabung atau dibungkus dalam sebuah kelas. Yang memang di dalam kelas ini ya punya atribut sendiri, punya metode-metode sendiri. Ya, yang bisa dia pakai. Nah, nanti ini masih mirip ya, masih mirip sama gaya prosedur. Nah, nanti kita ketika masuk ke dalam konsepnya baru kita bisa ngelihat perbedaannya. Tapi kalau sekarang sebenarnya masih mirip-mirip aja, nggak terlalu jauh berbeda. Oke, nah ini sebenarnya skema alir dari prosedur. Kalau ini contohnya kalkulator sederhana ya. Jadi kalau yang prosedural kita input, kemudian di dalam main-nya, di main-nya kan yang akan manggil prosedur tambah, gitu. Dalam main-nya manggil prosedur kurang, gitu. Kemudian nanti di-outputkan, gitu kan? Ya kalau di dalam kalkulator misalnya kita inputkan, masukkan nilai A sama B, kemudian nanti dari main itu kita panggil prosedur tambah, kita panggil lagi prosedur kurang, kemudian baru kita outputkan. Ini dalam prosedur. Nah, misalnya ini yang untuk persamaan kuadrat contohnya. Sama input, kemudian main-nya nanti akan manggil fungsi ABC,
Kemudian dicek dulu kan kalau dia diskriminan, kalau tidak diskriminan kan ada ketentuan masing-masing tuh. Dicek dulu diskriminannya gimana. Kalau misalnya dia tidak diskriminan atau tidak sama, maka biasa dihitung. Kalau diskriminan ada yang seperti itu kan, ada syarat-syaratnya. Kemudian kalau sudah nanti akan dikeluarkan atau dioutputkan hasilnya. Ini ada masih prosedural. Nah, tapi kalau di dalam objek oriented, ini contohnya kalkulator sama ya. Kalau ini yang proseduralnya begini bentuknya. Tapi kalau yang kalkulator yang objek input, dia dibagi aja jadi 2 kelas. Main-nya ini menjadi kelas pertama, tambah sama kurang jadi kelas kedua. Kalau tadi kan digabung semua tuh dalam satu tempat. Digabung semua. Main-nya di situ, tambahnya di situ, kurangnya juga di dalam itu, di dalam kelas yang sama. Kalau Java ya, dalam kelas yang sama. Tapi kalau di dalam object oriented, konsep object oriented, ini dibagi menjadi 2 kelas. Ini input, kemudian di main-nya itu menjadi kelas 1. Atau misalnya kita namakan kelas apa. Nah, nanti di dalam MVC ini menjadi kelas controller. Kalau di konsepnya MVC. Ini kan kelas controller yang akan ngatur jalannya program. Itu adalah main. Nanti main-nya begitu. Nah, kemudian ada kelas kedua. Kelas kedua yang memang berisi semuanya tentang operasi-operasi gitu. Operasi yang ada di kalkulator, misalnya tambah kurang. Tapi digabung dalam kelas kedua, tapi sama. Caranya itu sama. Cuman dipisah kelasnya aja. Ada input, manggil main, nanti main-nya manggil tambah, main-nya manggil kurang, kemudian di output. Sama kan? Tapi mereka cuman itu tadi, dipisah dalam satu kelas. Di dalam 2 kelas. Kalau yang ini tadi semuanya di dalam satu kelas. Cuman itu. Kalau di dalam konsep object oriented. Pemisahannya begitu. Makanya yang contoh yang pakai jengkol tadi di-cut. Tapi kalau misalkan yang prosedural kan di dalam piring semuanya dicampur semua di sana. Tapi kalau yang object oriented dia disekat. Ini penyekatannya itu lewat kelas. Ya, tapi caranya sebenarnya sama, kurang lebih sama. Mereka hanya dibagi-bagi aja. Object oriented. Nah, ini apa ini? Program ya, contoh program yang sederhana sekali. Jadi ada kelas kalkulator yang saya bilang tadi berisi operasi-operasi tambah kurang kali bagi di dalam kelas kalkulator. Kemudian di dalam main class, my class, itu baru ada void main-nya. Dari kalkulator membuat sebuah objek kalkulator, kemudian di input, kemudian panggil tambah, panggil kurang, keluarkan. Sama kan sebenarnya. Kalau kita di dalam prosedural kan tambah kurangnya itu di bawah, tapi di luar void main juga kan sebenarnya, di luar void main, tapi dia masih di dalam kelas yang sama. Tapi kalau ini hanya dipisah kelasnya, kemudian dipanggil. Nah, ini juga sama sih konsep object oriented pada akar persamaan kuadrat yang tadi ya. Kalau yang ini kan dicampur semua di sini. Kalau yang ini dipisah kelasnya aja doang. Input, main, jadi kelas 1. Kemudian dari main dia manggil ABC kan. ABC yang manggil diskriminan. Dia ABC sama diskriminannya karena satu proses, satu temenan gitu ya, temenan, makanya dicampur dalam satu kelas atau masih dalam satu operasi lah mereka, makanya dicampur dalam satu kelas. Kemudian balik lagi nanti ke main, kemudian di output. Alur ceritanya tuh sama, cuman dipisah dalam kelas saja. Itu adalah objek oriented untuk akar persamaan kuadrat. Nah ya, ini representasi ya antara main sama objek. Jadi objeknya itu berupa bola-bola biliar, kemudian main-nya itu bola bola putih, saya nggak tahu namanya. Bola putih, interaksi antar objeknya itu nanti bola putih kan akan mengenai objek, dan objek itu akan saling berkaitan atau akan saling berhubungan satu sama lain sehingga nanti bolanya akan pecah. Saling berbenturan ya, kemudian nanti akan mencapai suatu tujuan, harus masuk ke dalam lubang-lubang itu kan, saya juga nggak tahu namanya apa itu.
Pokoknya lubang-lubang itu kan ada tujuan, tapi mereka saling bekerja sama tuh bola. Intinya begitu. Itulah yang namanya interaksi antar objek. Ya, jadi objek satu, objek dua nanti mereka akan saling berhubungan atau saling berkaitan untuk mencapai tujuan apa yang kita mau inginkan. Ya, ilustrasinya begitu. Oke. Berorientasi objek dengan Java, pembuatan program ya bisa menggunakan berbagai bahasa di objek oriented, Java C++, Java C++, Delphi, VB, PHP. Nah, Java yang sebenarnya yang objek oriented murni. Memang Java itu mengandung konsep OOP yang memang dari awal dia memang dibuat untuk OOP. Makanya dia sangat murni sekali. Ya, banyak yang metamorfosis ya. PHP sekarang udah misalnya pakai framework segala macam itu sudah bisa OOP. Kalau PHP biasa masih nggak bisa OOP. C jadi C++, Pascal dan segala macam itu berkaitan metamorfosis. Nah ini pemrograman Java. Patrick dan James ya bakar sebenarnya dibuat dari turunan Java itu turunan dari C sama C++. Kalau kalian tahu historinya itu banyak turunan bahasa pemrograman itu, salah satunya Java itu turunan dari C sama C++. James Gosling itu temannya. Nah nanti mereka membuat Java yang memang Java itu khusus untuk object oriented ya. Nah tapi untuk Java itu sendiri ini arsitektur Java sebenarnya ya. Dia mempunyai JVM, Java Virtual Machine. Nah, tentang arsitektur mesinnya. Java mengadopsi kelebihan, jadi dia punya kelebihan. Kelebihannya antara lain sederhana, murni, objek oriented, mudah, interpretasi dengan JVM. Jadi dia bisa dikompilasi di beda-beda platform ya, karena dia punya compiler sendiri. Jadi misalnya nanti dia dari apa namanya? Misalnya saya ngoding Java, tapi di Windows. Saya punya, misalnya teman saya tuh minta, tapi dia platformnya itu adalah Mac misalnya. Nah, Mac. Dengan program yang sama, kalau dia punya compiler, saya bisa kasih program saya ke teman saya itu tadi, dan dia bisa compile. Tanpa misalkan harus merubah segala macam bahasa mesinnya, nggak perlu diubah. Karena di Java ini punya JVM, Java Virtual Machine. Dia akan mengubah sesuai dengan sistem operasi atau platform yang ada di komputer kita. Jadi bisa, itulah kelebihan dari Java, dia beda-beda platform ya, dia bisa berubah-ubah di berbagai platform. Kemudian robust reliability tinggi, kemudian runtime exception handling itu bagus banget kalau di Java, aman, kemudian natural, portable itu karena beda-beda platform tadi jadinya portable, performance ya ditingkatkan dengan hardware atau kompilator, multi-thread, dia bisa multi-threading, jadi banyak thread yang jalan, yang bisa bekerja secara bersamaan. Kalau ini kan kita sebenarnya ada banyak ya paradigma. Kalau yang saya pelajari itu ada 3, yang sudah saya pernah pelajari nih, selain yang lain, yang prosedural, object oriented, sama agent. Nah, agent itu mirip kayak OOP, tapi itu tadi dia kalau agent itu lebih kepada multi-thread-nya. Multi-thread-nya lebih bagus lagi tuh. Jadi kalau misalnya si agent ini dia ini sudah kayak OOP ya, tapi udah bisa ngasih solusi sendiri, lebih pintar sebenarnya. Agent itu yang apa sih? Salah satu di dalamnya itu sudah ditanam. Kalau OOP kan kita hanya menanam fungsi prosedur gitu-gitu aja ya, atribut. Nah, tapi dalam agent dia sendiri-sendiri juga kayak OOP, buat kelas sendiri-sendiri masing-masing, tapi mereka sudah ditanam intelligence-nya sendiri di dalam agent itu sendiri. Nah, dan multi-thread-nya lebih bagus dibandingkan Java, ya, dibandingkan OOP. Java sebenarnya Java yang multi-thread-nya bagus, tapi agent itu lebih bagus lagi multi-thread. Tapi kita nggak ada mata kuliah itu ya. Oke, setidaknya kalian tahu, oh gambarannya begini. Sudah ada perbaruan baru lagi. Sorry. Nah ini pembuatan program di dalam Java ini sebenarnya, jadi kita ngetik ya, ngetik di dalam editor, mau di dalam, kan Java itu bisa dibuat di dalam Notepad juga bisa kan sebenarnya. Notepad biasa nanti kita simpan dalam .java.
Misalnya ini hello.java, kemudian nanti Java compiler, ya Java compiler yang JVM-nya tadi bekerja, dia akan mengubahnya menjadi kelas. Ya, diubahnya jadi kelas, dari hello.class, kemudian dari nanti setiap mau jalan, ini hanya satu kali dikompil menjadi kelas, kemudian nanti setiap kali jalan baru di running. Makanya di Java itu ada run and compile and run, biasanya begitu. Karena dia compile dulu, mengubahnya jadi kelas, nanti kalau kelasnya udah ada, tinggal di running atau diinterpretasikan atau dijalankan. Tuh. Ini konsep dari Java-nya. Ya, jadi kelebihan Java itu tadi, dia punya JVM, Java Virtual Machine, yang memang multi-platform, bisa dipakai dan dia portable. Ya, itu NetBeans, Eclipse. Kalau di dalam NetBeans, Eclipse itu kita nggak kelihatan lagi bagaimana cara dia compile. Tapi kalau misalnya kalian mau coba, itu kalian ngetik program Java-nya itu di Notepad aja. Kalau kami dulu begitu, semester awal, semester 1, nggak dikenalin sama yang namanya NetBeans sama Eclipse, nggak akan dikenalin. Taunya bikin program Java itu di Notepad. Bikin Notepad, terus jalaninya di mana? Di CMD, command prompt. Nah, jadi Java, nanti Java, misalnya udah ngetik nih, hello.java kita simpan. Kemudian kita masuk ke dalam folder, tempat penyimpanan kita itu, masuk ke dalam folder itu, kemudian dari dalam folder itu, baru di CMD-nya, masuk folder dulu ya, baru di CMD-nya ketik misalnya Java JAVAC ya, Java compiler Java hello.java. Nanti dia berubah di dalam folder kita itu, selain hello.java ada hello.class. Muncul kelasnya, baru nanti kita Java hello, baru keluar hasilnya apa. Nah, kami dulu diajarin begitu, nggak dikenalin. Di awal seperti itu, nggak dikenalin sama sekali, sama NetBeans, sama Eclipse itu nggak tahu. Taunya, dan di akhir baru diajarin pakai NetBeans, pakai Eclipse. Baru pakai itu. Nah, tapi sekarang enaknya kalian udah dari awal kan, beruntung. Kenapa? Kalian nggak perlu tahu tuh kapan dia compile, kapan dia interpretasi, pokoknya run jalan. Nggak perlu masuk ke dalam folder, nggak perlu harus mengingat foldernya, nggak perlu. Kalau dulu kami harus begitu, foldernya di mana. Kadang-kala kan kita lupa tuh, saya taruh foldernya soal saya tugas saya itu di mana. Kita harus ingat banget itu folder di mana letaknya, folder apa, namanya apa, karena di CMD kan, maksudnya di CMD. Terus harus compile dulu, udah compile baru dijalankan 2 kali jalan. Nggak bisa langsung Java Java hello itu nggak bisa. Jadi harus Java compiler dulu, compile berhasil, statusnya sukses, baru bisa diinterpretasikan, di run. Tapi itu tadi sekarang nggak perlu lagi karena kalian sudah punya NetBeans sama Eclipse. Oke, ini pilar. Abstraksi, enkapsulasi, inheritance sama polimorfisme. Java, C++ mendukung semuanya ya. VB6 hanya enkapsulasi, VBNet juga semuanya, PHP. Nah, PHP 4 tidak mendukung polimorfisme. Ya, tapi nggak tahu, PHP sekarang saya nggak ngikutin lagi perkembangan PHP. Tapi kalau misalnya CI pakai PHP pakai framework ya, saya nggak tahu PHP berapa sekarang. Itu udah kayaknya bisa-bisa aja. Tapi saya nggak tahu apakah dia sudah mendukung polimorfisme atau enggak, karena saya sekarang udah stuck banget nih, nggak pegang-pegang lagi PHP. Tuh ya, ini PHP 4 ya, PHP 4 khususnya yang tidak mendukung polimorfisme. Oke, ini enkapsulasi. Proses dasar sebenarnya ketika kalian membuat kelas, ya, ketika kalian membuat kelas di dalam Java. Kita kan ngomongin Java aja, karena kalian belajarnya Java. Membuat kelas di dalam Java itu sudah menggunakan konsep enkapsulasi. Makanya kemarin saya sudah minta kan, kalian bikin kelas, kemudian walaupun masih public semua, ya nggak apa-apa. Kemudian sudah ada setter getter, ya kan? Setter getter, kemudian apa lagi? Baru metode-metode pendukung. Nah itu sebenarnya sudah menggunakan konsep, setidaknya sudah menggunakan enkapsulasi, penkapsulan. Walaupun nanti
kalian kan belum tahu akses identifier, basic publik semuanya saya biarkan dulu publik karena memang kita belum masuk dalam object oriented. Tapi nanti di dalam enkapsulasi kalian harus private. Apa saja yang tidak boleh di enkapsulasi itu kan pengkapsulan ya, dibungkus. Nah, dibungkus itu kayak obat. Jadi kalian nggak perlu lagi meracik-racik obat racikan. Kalau dokter kan suka ngasih obat racikan. Dia udah bungkus tuh dalam kapsul. Jadi kalian tenglek makan. Jadi kalian nggak perlu lagi ngitung ya. Misalnya obat A itu sekian gram, obat B sekian gram, kan repot. Nah, jadi udah dikapsul oleh si dokternya atau apotekernya di kapsul jadi satu kapsul, terus langsung makan. Nah, itu adalah sama contohnya dengan konsepnya sama enkapsulasi ini. Ya, dikemas. Tapi sehingga orang lain nggak bisa akses lagi. Itu tadi ya. Nanti kalau udah enkapsulasi baru nanti ada proses private, public segala macam. Kemudian inheritance pewarisan yang saya bilang tadi ya, menurunkan sifat. Ini akan kita bahas juga nanti, menggambarkan generalisasi. Ada juga nanti di inheritance ini juga ada selain generalisasi, spesialisasi, ada whole part, ya bagian whole part. Kemudian genspek itu yang generalisasi ini. Jadi ada beberapa ini konsep lagi. Polimorfisme, ya, banyak bentuk ya dengan perilaku yang berbeda, yang seperti saya jelaskan tadi. Jadi kalau kalian di kampus sebagai mahasiswa, kalau kalian misalnya ada kerja part time, ya di sana sebagai karyawan, kalian di rumah sebagai anak, begitu ya, beda-beda ya. Tapi bentuknya tetap. Oke, mungkin segitu aja penjelasan dari saya untuk pilar-pilar OOP. Apakah ada pertanyaan dulu? Silakan sebelum saya lanjutkan kembali. Ya kan, kalau ada yang mau ditanya. Cukup panjang ya. Oke, silakan. Jadi konsep OOP itu begitu. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Belum? Baik. Kalau belum ada yang mau ditanya, sekarang kita brainstorming dulu sebentar. Ya. Baik, silakan masuk ke dalam masuk ke dalam Padlet. Masuk ke dalam Padletnya. Di situ ada 4 pertanyaan. Ada 4 pertanyaan. Pertama, menurut Anda apa itu paradigma? Oh, sorry, saya ganti. Object oriented. Apa kemudian paradigma object oriented menurut kalian apa sih perbedaan antara prosedural, program prosedural dengan object oriented? Kemudian menurut kalian apa kelemahan sama kelebihan dari OOP, object oriented? Kemudian sebutkan kelebihan dari Java yang kalian ketahui. Silakan dicoba isi dulu.
Baik, kita sambil baca ya. Sebenarnya apa itu paradigma objek oriented? Kadang sebagai objek, satu sama lain, seperti everything is an object. Ya, jadi begitu. Bukan objek. Beda ya pendekatan yang beda point of view, beda cara pandang aja. Berarti bercampur. Nah, ini pasti saya tahu. Ini pasti pas ketiknya ingat yang makanan jengkol tadi. Objek tersebut saling berkomunikasi. Nah, bagaimana fungsinya, apa yang dilakukan? Bagaimana objeknya? Tata letak. Ini ya sama seperti tadi. Bagaimana cara membungkus atau ya meletakkan lah istilahnya. Bilang variabel global membungkus dalam objek. Pasif, aktif. Multiplatform, dinamis, mudah. Oke, silakan sambil menunggu. Mungkin ada beberapa yang belum. Red ones run everywhere. Ya. Comfortable, dinamis, sederhana. Oke, baik. Sambil nih, ya, kalau ada yang mau ditanyakan silakan.
Oke, baik. Sudah ada cukup ini ya. Ya, apakah ada pertanyaan dulu tentang pilar OOP sampai di sini? Belum? Oh, oke, kalau belum ada pertanyaan, seperti biasa, saya akan membagi kalian ke dalam breakout room, ya. Silakan diskusi. Apa yang harus didiskusikan? Sebentar, saya share lagi. Lupa. Saya share dulu mana ini. Nah, ini dia. Silakan ya, tugasnya berkelompok nanti. Silakan dicari di internet contoh-contoh dari program yang menggunakan orientasi objek yang mengimplementasi konsep dari OOP, yaitu ada abstraksi, enkapsulasi, inheritance, sama polimorfisme. Kemudian kalian cari juga sekalian di sana pengertian atau penjelasan tentang setiap konsep tersebut dan kelebihan dari konsep tersebut. Atau bukannya kelebihan ya, ciri khas aja. Ciri khas dari konsep tersebut. Ya, silakan dicari di internet ya secara berkelompok. Ada pertanyaan tentang tugasnya? Nanti saya akan bagi ke dalam breakout room. Izin bertanya, Bu. Boleh. Untuk maksudnya cari program itu kayak program pendek itu Java. Iya, program pendek aja. Jangan yang panjang-panjang ya. Dikit aja misalnya contoh yang tentang abstraksi, contoh tentang enkapsulasi, contoh inheritance, begitu. Baik, Bu. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Belum ada? Baik, kalau belum ada, kita acak ya. Kita acak breakout room-nya. Saya akan siapkan 6. Sebelum saya acak, sebentar. Saya lupa. Ini dulu. Apa? Google Doc-nya dulu. Bentar. Siapkan 6 kelompok di sini. Nanti Google Doc-nya dulu deh. Saya kirim. Salin link. Ya, Google Doc-nya. Saya akan buka breakout room. Soalnya sudah ya disimpan. Saya buka breakout room dulu. Ini breakout room. Ini dia. 6 kelompok saya bagi, saya asankan otomatis. Waktunya berapa ya? 30 menit cukup. Oke lah, 40 menit lah. Saya buat set 40 menit ya waktunya ya. Nanti kalau ada yang terkeluar, saya silakan kalian untuk choose breakout room sendiri nanti. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan dulu belum? Tanyakan lagi, enggak? Belum ada? Kalau tidak, saya open all room ya. Silakan join.
Oke, baik. Bentar ya. Saya coba cek dulu. Lalu output abstraksi ya, enkapsulasi. Oh, saya lupa share screen. Baik. Abstraksi. Nah, ini sebenarnya sudah abstraksi ya, kelas abstrak. Kalau konsep abstraksi itu sebenarnya lebih gampang dibandingkan ini. Kalau ini kelas abstrak. Kelas abstrak itu memang kelas yang tidak bisa dijadikan kelas nyata atau bukan tidak bisa dijadikan kelas nyata, tapi tidak bisa dijadikan objek karena dia masih perlu ada metode yang kosong-kosong begini, metode abstrak ya. Jadi ini sebenarnya kelas abstrak. Ya, tapi kalau konsep dari abstraksi itu hanya sebenarnya konsep objek aja. Konsep objek biasa ya. Ya nggak apa-apa. Oke, kelas abstrak. Ini kelas abstrak, di dalam sini juga ada inheritance. Biasanya kelas abstrak sama kelas interface itu sudah masuk dalam konsep inheritance nanti. Turunan ya, ada konsep turunannya. Ini turunan ya, extend begini. Enkapsulasi ya, ini ya enkapsulasi. Sebenarnya abstrak itu apa? Ya, abstrak itu satu kelas, di dalamnya ada atribut, ada metode. Ya, sebenarnya yang sudah kalian pelajari di struktur data itu konsep abstrak biasa gitu ya. Ya, ini enkapsulasi ya, dia harus private, kemudian ada setter getter gitu. Polimorfisme ya ini overriding ya. Jadi di dalam polimorfisme itu ada overriding, kalau overloading itu yang di konsep abstraksi di kelas abstrak. Tapi kalau overriding itu yang di polimorfismenya. Ya override ya gitu ya. Termasuk di sini yang tadi juga sebenarnya sudah ada inheritance-nya. Oke, baik. Kita lihat lagi. Ya, abstrak kelas shape. Berarti ini kelas abstrak. Ada metode abstrak ciri-cirinya. Kalau kelas abstrak ada metode abstrak, ada metode yang ada isi. Ini kan metode ada isi. Tapi kalau kelas interface itu semua metodenya abstrak begini semua. Nah, jadi ada 3 tingkatan kelas nanti. Kalau ada kelas nyata yang bisa dijadikan objek, itu kelas nyata namanya. Ada kelas abstrak yang begini, contohnya kelas abstrak. Ada satu lagi, atasnya lagi itu ada kelas interface. Jadi kelas interface itu nggak ada metode yang ada isinya. Semuanya metodenya kosong begini semua. Kalau abstrak setengah-setengah. Ada yang nyata, ada yang ada isi, ada yang nggak ada isi. Tapi kalau yang kelas nyata semuanya ada implementasi. Nah, begitu. Jadi nanti ada 3 tahapan, 3 tingkat. Ada kelas nyata yang bisa dijadikan objek. Kalau abstrak yang tidak bisa dijadikan objek, interface juga nggak bisa dijadikan objek. Ya harus diisi dulu oleh turunan. Harus ada turunannya dulu, baru bisa turunannya yang bisa dijadikan objek. Ini ya, ini juga makanya biasanya kalau abstrak interface itu pasti ada inheritance-nya, ada extend-nya begitu. Enkapsulasi ya, information hiding, private begini ya. Oke, inheritance ya, turunan nanti ke anaknya. Jadi anaknya nggak perlu lagi lewat sama keliling gitu, nanti dapat turunan dari bapaknya aja. Oke. 3. Inheritance ya. Sama sih. Ya, kalau abstraksi itu paling yang kayak gini doang. Ini enkapsulasi abstraksi begini ya, shape, setter getter, dia masih public biasanya. Makanya saya bilang kalau abstraksi itu kayak struktur data kemarin. Enkapsulasi baru dinilai set private. Gitu. Private ya, private. Nah, baru di setter getter. Sebenarnya sudah yang abstraksi sama enkapsulasi itu sudah sebenarnya, tapi ya
konsepnya aja bukan dijelaskan dengan abstraksi enkapsulasi, bukan. Inheritance ya, turunan ya, extend. Polimorfisme dia banyak bentuk tuh, nanti my bird maybe fly ya, dinamis ya. Abstract class shape ya masih. Nah ini turunan ya, ini abstract class. Enkapsulasi, information hiding, inheritance, penurunan properti. Ya. Nah. Ya, nanti ini di kapan diisinya? Nanti anak turunannya yang akan ngisi nilainya. Get area itu gimana? Misalnya dengan rumus cara tuh anaknya sendiri, pakai rumusnya sendiri. Enkapsulasi, sekitar, mencari rumus, kelas balo. Oke, terakhir. Ini abstrak kelas juga nih. Ini ya ada yang abstraknya. Enkapsulasi yang private. Ada akses identifiernya itu baru keluar di enkapsulasi ini. Employee. Oke, baik. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Silakan. Mungkin belum. Ya. Belum? Mungkin belum, Bu. Belum. Oke, baik. Kalau belum ada pertanyaan, mungkin waktunya juga udah lewat. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih atas partisipasinya untuk hari ini. Nanti kita ketemu lagi minggu depan dengan materi. Oh ya, materinya nanti kayaknya abstraksi dulu deh. Abstraksi dulu, baru udah saya susun dari abstraksi, baru objek dan kelas. Ya, untuk praktikum nanti minggu ini juga belum praktikum. Insya Allah minggu depan baru kita praktikum, gitu ya. Oke, terima kasih ya atas semua perhatiannya untuk hari ini. Saya ucapkan, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.